Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berkunjung ke tempat Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kangen sih? Tidak. Persoalannya, pundi-pundi emas Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja pun tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus aku lakukan supaya Baginda Raja memanggilku? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat Allah? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas. "Ketahuilah, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan aku adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Ia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang ini. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Mendengar pengaduan warganya, Baginda Raja menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu murtad ya Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara sekarang juga." "Memangnya salah hamba apa Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Bukankah ia tadi mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Lantas mengapa kamu berkata begitu? Sudah kafirkah engkau wahai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu Abu Nawas," bentak Baginda Raja makin emosi. "Tahan dulu Baginda, jangan marah dulu. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan wahai Abu Nawas? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata, "Begini Paduka Yang Mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya tentu saja kematian dan neraka adalah hak," ujar Baginda Raja mengangguk-ngangguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Bukan hanya saya Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta, benda, dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu Baginda Yang Mulia?" lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda Raja hanya bisa mengangguk-ngangguk. "Ya, memang begitu," ujar Baginda Raja membenarkan. "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya?" Abu Nawas kembali menjelaskan, "Baginda, anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya punya anak.
berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda Raja lagi-lagi hanya terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda Raja dalam hati. Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja. Tujuan saya sih cuman biar ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda, ujar Abu Nawas. Lalu apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda Raja bingung. Agar bisa mendapat hadiah Baginda, jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlulah kamu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik Baginda yang mulia, saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mohon pamit diri pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja.